Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuh Art. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Mengenai si manis jembatan Ancol, ada dua versi yang tersebar di jagat publik. Versi pertama, pada awal abad 18, ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia, seorang perempuan muda berusia 16 tahun bernama Maryam ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Maryam dikenal sebagai gadis muda yang cantik dan molek. Ia bekerja di rumah pedagang tua yang kaya raya yang telah beristri. Kecantikan dan kemolekan Maryam rupanya menarik perhatian majikannya. Hingga suatu hari, Maryam dilamar dan diajak untuk menikah, sehingga kelak dapat menjadi selir sang majikan. Permintaan sang majikan ditolak oleh Maryam. Wanita ini pun kabur dari rumah, berusaha menjauh dari sang majikan. Sayang, rencana Maryam untuk melarikan diri rupanya tak berhasil. Jangan lakukan, jangan sentuh aku. Jangan lakukan, jangan sentuh aku. Pergi. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir oleh para preman yang disuruh oleh majikannya. Padahal kala itu, sang majikan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Maryam yang lari dari rumah sang majikan karena tak ingin dinikahi. Para preman yang takut ketahuan belangnya kemudian memilih untuk melemparkan jasad Maryam ke area sawah. Tak jauh dari tempat ia terbunuh. Yakni di kawasan Ancol yang kini menjadi jembatan. Sedangkan pada versi kedua, pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1817, hiduplah seorang gadis yatim yang hidup bersama ibunya, Mak Emper. Mak Emper dan anaknya
Siti Aryah tinggal di suatu paviliun milik seorang juragan kaya. Ketika Siti Aryah menyentuh umur 16 tahun, sang juragan pemilik rumah rupanya jatuh hati padanya. Seperti kata pepatah, keluar dari lubang singa, masuk ke lubang buaya. Begitulah nasib yang menimpa Siti Aryah. Bukannya mendapat pencerahan, Siti Aryah malah bertemu Oi Tambah Sia, pedagang tembakau keturunan Tionghoa di Batavia yang berasal dari Pekalongan. Ia dikenal sebagai pria playboy pada masanya dan sangat suka main perempuan. Melihat paras Siti Aryah, Oi lantas tergoda dan ingin menjadikannya sebagai koleksinya. Siti Aryah kembali kabur untuk menyelamatkan dirinya. Naas, dua preman suruhan Oi Tambah Sia, rupanya lebih cepat dibandingkan gerak gadis muda itu. Siti Aryah menemui ajal di bendungan Dempet, dekat Danau Sunter di tangan mereka. Jenazahnya dibuang sekitar 400 meter di jembatan Ancol. Berbeda dengan kisah sebelumnya, Siti Aryah meninggal karena membela harga dirinya. Ia meninggal tanpa diperkosa oleh para pembunuhnya. Kabarnya, hantu wanita yang biasa ditemui di kawasan inilah yang kemudian populer dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Konon, si manis jembatan Ancol menjadi arwah yang gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya kepada sang ibu. Sementara Oi Tambah Sia akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahilah, Jakarta Utara. Ia dihukum gantung karena ketahuan memiliki banyak kasus pembunuhan. Salah satunya adalah membunuh ipar kandungnya sendiri yang bernama Sutejo. Oi membunuh Sutejo karena cemburu melihat kedekatan Sutejo dengan sang istri, Mas Ajeng Gunjing. Bukan sesekali hantu si manis menampakkan diri di hadapan manusia. Sosok hantu ini pernah menampakkan diri dari tahun 1960 sampai 1990-an. Salah satunya kisah seorang pedayung perahu di empang kawasan Ancol. Cerita Mbah Broto, pelukis di sekitar Ancol, Bapak Ansori, pemilik kios rokok di sekitar jembatan Ancol, serta tukang ojek yang bernama Yoto pun pernah bercerita bahwa dia pernah disuruh mengantarkan seorang gadis cantik menuju dekat jembatan Ancol. Di sepanjang jalan, Yoto mengajak ngobrol gadis tersebut untuk
untuk mencairkan suasana. Tapi gadis itu hanya diam. Sesampainya di tujuan, yakni di jembatan Ancol, tiba-tiba gadis tersebut tidak ada atau menghilang.